Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat afiat, nikmat ketika Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri, dan untuk itu kita perlu meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini dalam hati kita bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan memujinya. Kemudian anggota tubuh kita, anggota badan kita, jasad kita tunduk dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di akhir zaman, yang mana ketaatan sangat sukar dilakukan. Adapun volume maksiat semakin dimudahkan. Untuk itu kami menasihati diri kami dan jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berbahagia seseorang di akhirat, tidak akan selamat dia dari azaban Allah Subhanahu wa taala tanpa ada takwa di dalam hati. Takwa yang kita maksud di sini bahwa dia mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, jamaah mushola Raudatul Jannah di Kelurahan Tirtasiya, Pekanbaru, yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang berada sesuai dengan nama mushola kita, mushola Raudatul Jannah, mushola taman-tamannya surga. Dan di antara tamannya surga adalah majelis ilmu, majelis yang di sana dibahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dibahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan nutrisi jiwa kita, nutrisi hati kita. Seandainya, perhatikanlah, seandainya jasad kita tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai minuman, bagaimana keadaan jasad kita? Tentunya dia akan lemah, tidak ada bisa aktivitas yang dilakukan dengan banyak.
inginnya tidak mau kemana-mana, di rumah saja. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita apabila sering-sering dimasukkan firman Allah, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ditalqinkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita itu akan bercahaya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita berpegang dengan dua pedoman ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan juga terima kasih kepada yang terutama Bapak pengurus mushola, yang mana tadi sebelum Jumat beliau telah menghubungi kami, dan kami ucapkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang kami cintai, yang hadir di mushola kita yang tercinta ini. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur seseorang itu kepada Allah, dan bagi siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia. Dan kami ucapkan banyak terima kasih semuanya atas kesediaan terselenggaranya kajian kita ini. Ketika di WA diinformasikan apa yang kita bahas yang ringan-ringan saja. Apa nih? Yang ringan biasanya fulus. Itu yang ringan. Ya biasanya kan yang ringan, fulus. Apa yang dibahas? Yang ringan-ringan saja. Ini apa yang ringan-ringannya? Sebenarnya kalau agama itu memang mudah, yusrun. Akan tetapi kalau wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Dan kita mengetahui bagaimana wahyu itu turun. Pertama kali turun itu Nabi SAW ketakutan. Belum pernah Nabi SAW melihat sosok malaikat Jibril, ketakutan. Dan jika wahyu itu turun, Nabi terkadang berkeringat, walaupun itu dalam keadaan yang dingin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Bayangkan gunung, apabila kita pergi ke Sumatera Barat atau sebagian kita pulang kampung, bagaimana kokohnya Gunung Singgalang, Gunung Merapi, dan apabila itu diturunkan kepada gunung tersebut, maka hancur lebur. Karena ini adalah wahyu dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. Namun berat di situ karena semuanya butuh tuntutan. Apabila kita telah mengetahui kebenaran, telah mengetahui itu kesalahan, maka yang diikuti kebenaran. Apabila itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, berat mengamalkan. Contoh, ibadah yang baru saja kita lakukan di malam hari, melangkahkan kaki ke masjid atau memakai kendaraan kita ke masjid itu sangatlah sukar. Kalaulah tidak ada dorongan dari hati kita, dari jiwa kita, maka sangat berat untuknya. Betapa banyak kita warga di sini di sekitar musola ini, namun sangat kasihan kita, iba kita. Kenapa mereka tidak mau hadir ke masjid, ke musola,
ke rumah-rumah Allah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dengan larangan. Apabila kita telah mengetahuinya, maka jangan sesekali kita melanggar. Jangan sekali lisan kita ini mudah untuk mengucapkan aib-aib saudara kita. Jangan sekali-sekali kita mudah untuk melakukan janji tetapi kita mengingkarinya. Waliyadzubillah. Jadi komitmen sebagai seorang muslim yang pertama kali yang wajib kita lakukan adalah belajar agama ini. Walaupun berapapun usia kita, tidak tertutup kemungkinan belajar di usia tua. Perhatikan, syariat ini turun, ada sahabat yang sudah tua, seperti ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, sudah memutih rambut dan jenggotnya. Akan tetapi semangatnya, bahkan ketika dia waktu kejadian Fatu Makkah itu, Abu Quhafah yang datang ke Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan, kenapa tidak dikatakan? Otomatis saya yang akan menuju engkau, wahai Abu Quhafah, wahai Abu Quhafah. Jadi untuk pertama itu yang wajib kita lakukan adalah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah sekarang buku tafsir para ulama, apapun tafsirnya, telah diterjemahkan oleh penerbit. Dan seandainya berat bagi kita untuk membelinya karena rata-rata berjilid-jilid, maka bisa kita gunakan internet. Tentu melihat situs-situs yang bermanfaat. Jangan sampai HP kita melalaikan kita dengan aplikasi yang sekarang. Ini ibu-ibu nih kebanyakan kadang-kadang sudah, kadang-kadang sudah keriput ikut juga Facebook kan. Ini ibu-ibu milenial dan bapak-bapak pun tidak ketinggalan juga, sama juga. Kalau tidak ikut, kita ketinggalan zaman. Bagi yang terutama bagi orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah lansia, perbanyaklah bekal lagi. Tak akan lama tadi di permukaan bumi, istilahnya sudah senja. Akan tetapi bukannya mudah-mudah, santai-santai, lalai-lalai. Semuanya apabila sudah ada ketetapannya, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sedikit pun. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik. Jadi tema kita di malam yang berbahagia ini adalah salah satu doa dari Rasulullah SAW. Dan mengenai doa disyariatkan oleh Allah SWT. Salah satu dari ibadah yang Allah syariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni", jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, doa-doa orang yang meminta kepada. Di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah pasti kabulkan. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kita tidak bawakan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis.
Sebagaimana yang di awal tadi kita sampaikan, ini nutrisi bagi hati kita. Al-Quran dan hadis adalah nutrisi bagi cahaya, petunjuk bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan apabila seseorang telah biasa berdoa dengan merendahkan diri, dengan menjauhi sebab-sebab ditolaknya doa, maka alangkah berbahagianya hidup dunia. Ketika hatinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sanggup menegakkan salat di malam hari qiyamul lail. Ketika orang melelap dalam mimpi-mimpinya, dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya, alangkah bercahayanya jiwa dalam kondisi seperti ini. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, inilah kebiasaan menegakkan ibadah ketika orang hanyut senyap dalam tidurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Raudatul Jannah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi yang akan kita bahas di malam yang berbahagia ini? Yaitu doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW setiap hari, setiap selesai sholat subuh, bahkan termasuk di antara zikir-zikir pagi. Biasakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ada buku kecil, buku kecil, bisa dibeli di toko buku. Rutinkanlah membaca zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi paling suruh, pas selesai suruh selesai itu. Bisa melakukan sholat sunat suruh setelah itu, dan itu manfaatnya sangat besar. Kita melindungi diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari segala mara bahaya. Dan di samping itu akan membuat hati kita tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Anak-anak ada yang hafal? Anak-anak kita, anak-anak kami ada yang hafal? Ada yang hafal? Hafal kan? Ada, hafal? Coba. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa lagi dari Ustaz? Masya Allah. Ustaz gak mau yang lain. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Itu adalah doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rutin mengucapkan doa itu setiap selesai sholat subuh. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa 'amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Setiap kita terutama kaum muslimin, setiap harinya harus dihadirkan 3 ini yang kita cari. Setiap hari. Ini menandakan harus ada ketiga-tiganya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kita akan coba menjelaskan dari ketiga permintaan Nabi SAW di setiap
paginya setiap selesai sholat subuh yang dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apakah seluruh ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren, atau di kampus-kampus sekolah tinggi yang lainnya, semuanya bermanfaat? Perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya perlu kita tafsir, kita rinci. Adapun ilmu syar'i, ilmu agama Islam itu mutlak bermanfaat, mutlak. Tidak ada satupun apapun jenisnya ilmu, dari segi akidahnya, fikihnya, akhlaknya, seluruhnya, qiraah Al-Qur'annya, seluruh tafsirnya, hadisnya, semuanya itu bermanfaat mutlak. Adapun ilmu-ilmu yang lain, bidang sains dan teknologi atau bidang sosiologi dan yang lainnya, yang kita saksikan banyak sekali fakultas itu tertentu, tidak semuanya yang bermanfaat. Itu tertentu, maksudnya tertentu seandainya ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin di negeri kaum muslimin, maka itu sudah mencukupi. Sementara kalau kita saksikan sekarang jurusan-jurusan yang umum itu lebih diminati. Apalagi sebagian orang tua ingin memasukkan anaknya ke kampus-kampus elit agar tujuannya apa? Dapat pekerjaan, agar tinggi gaji. Kapan lagi kita berpikir anak itu menjadi anak yang soleh? Ketika kita telah wafat, dia yang mengurus jenazah kita, dia yang memimpin sholat jenazah kita, dia yang mengangkat keranda kita, dia yang menerima jasa kita dari liang lahat, dari liang kubur. Dan setelah itu dia senantiasa mendoakan kita siang dan malam. Salah satu doa yang tidak terputus, amalan yang tidak terputus itu adalah, salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Lalu bagaimana ini sudah terlanjur dan anak-anak telah bekerja di instansi-instansi yang ini, bagi ibu-ibu yang punya anaknya, lalu senantiasa diingatkan, misalnya telepon atau dia berkunjung ke kita. Dan sekarang sudah banyak aplikasi WA. Ibu sekarang walaupun sudah emak-emak ada WA, ada. Zaman sekarang ada. Jadi hubungi, tolong sholatnya, tidak apa-apa. Kita ingatkan senantiasa anak kita. Walaupun kita sudah punya cucu nenek, tolong jaga sholatnya, bangunkan dia sholat subuh, ajak dia ke masjid bagi yang laki-laki. Kalau tidak dari kita mulainya, siapa lagi yang mengamalkan agama ini? Kalau bukan kita, bukankah generasi setelahnya lebih buruk? Bagi ibu-ibu yang di atas 60 tahun atau bapak-bapak di atas 60 tahun, bagaimana dia menyaksikan tahun yang dahulu ketika dia masih kecil, remaja, dan sekarang sudah tua? Bagaimana keburukan zaman tersebut? Dan kita menyaksikan, dan kami masih menyaksikan ketika masih di kampung itu, di Sumatera Barat itu, aib di tahun itu 80-an itu laki-laki dengan perempuan berjalan, itu masih aib, disorakin sama orang. Ya itu kami masih menyaksikannya, karena kami tinggal berasal dari kampung. Sekarang tengoklah bagaimana muda-mudi itu, apalagi besok nih malam Ahad, malam Mingguan, weekend, sudah parah. Ini terkadang orang tua gundah pula artinya melihat anak-anaknya malam minggu masih di rumah, tidak ada yang jemput. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada laki-laki yang datang ke rumah itu, tanyakan aja, mau dengan anak saya, putri saya, lamar aja, daripada dia berbuat yang kita khawatirkan. Kalau kamu laki-laki yang bertanggung jawab, nikahi anak saya, silakan lamar. Seperti itu. Jadi ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu
yang membuat bahagia pemiliknya. Apapun situasi, kondisi, statusnya. Perhatikanlah ketika wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun berbahagia dengan ilmu ini. Khadijah bahagia, seorang budak Bilal bin Rabah bahagia, seorang anak kecil Ali bin Abi Thalib bahagia. Apapun statusnya membuat bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan materi yang banyak. Kebahagiaan itu dirasakan dalam hati. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan hati kita, kita khusyukkan, betul-betul kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana kita merasakan nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tertawa-ketawa ketiwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat yang kita maksud tersebut, yaitu ilmu agama. Ilmu itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu makanya ketika di zaman dahulu orang mengetahui itu adalah perhiasan, sesuatu yang berharga daripada harta, berebut mereka untuk mengumpulkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama firman Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menukilkan bahwasanya beliau tidak menemukan satu pun dari anak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hafal Al-Quran. Di zaman dahulu tidak ada satu pun anak dari sahabat Nabi itu yang tidak hafal Al-Quran. Ini bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Alhamdulillah, memang sekarang sudah banyak sekolah-sekolah tahfiz, sudah banyak ma'had-ma'had pondok pesantren tahfiz. Akan tetapi itu masih tahap awal, karena masih berputar sekitar memperbaiki qiraah, belum lagi ketujuannya. Apa maksudnya ketujuannya? Belum lagi ketadabburnya yang intinya apabila dia mengetahui makna-maknanya, maka itu menjadi pedoman kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Diperlombakan di musabaqah. Ini sebenarnya bagus, tetapi tidak cukup sampai di situ. Harus ada tingkatan-tingkatannya sehingga Al-Qur'an itu bisa diamalkan sebagai pedoman petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, warizqan thayyibah, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah salah satu penentu terkabulnya doa. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, Inna Allaha thayyib, la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga. Jadi bagi bapak-bapak atau nanti yang akan jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti akan menjadi ibu, perhatikanlah masalah nafkah mata pencaharian sebaiknya didapat dari cara yang halal, dari cara yang baik. Sekarang kita tidak agak khawatir, bahkan sangat khawatir, karena di antara kaum muslimin banyak di antara kita yang tidak mempedulikan lagi hartanya dari mana, apakah itu halal dan haramnya tidak diperhatikan lagi. Dan ini berdampak dari kualitas ibadah kita. Seandainya
kita malas dalam beribadah, di antara itu sebab dari dosa-dosa dan maksiat itu juga dari apa yang kita konsumsi untuk mengenyangkan perut kita. Dan anak-anak ada yang berulah. Anak-anak ada yang berulah, itu salah satunya mungkin mereka dinafkahi dengan yang Allah haramkan. Waliyahzubillah. Orang-orang soleh terdahulu, terutama wanita soleha, ketika suaminya pergi mencari nafkah, apa itu berdagang atau itu pergi ke perkebunan, maka diingatkannya sambil menggendong anaknya dan mengusap kepala anaknya yang lainnya. Lalu dipesankannya suaminya tercinta, kami bisa menahan lapar di dunia, haus dan lapar dunia, akan tetapi kami tidak bisa menahan azab Allah di akhirat. Bagaimana keimanan orang-orang, baik itu laki-laki dahulu dan perempuan-perempuan, wanita-wanita di masa dahulu. Diingatkannya suami. Sekarang kan tidak sedikit mengasih uang belanja, maka pas tidur punggung dikasih suaminya. Nah, ini tidak bagus ini. Syukuri yang sedikit itu untuk mendapatkan keberkahan. Dengan sedikit saja kita tidak bisa bersyukur, apalagi dengan yang banyak. Kenapa? Dengan yang banyak kita khawatirkan umumnya kalau yang banyak itu entah apa-apa saja diberikan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola Rawdatul Jannah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap subuhnya itu, setelah selesai sholat subuh, setelah meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan itu harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail, ketika Allah perintahkan membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah yang Allah perintahkan, Ka'bah dibangun oleh bapak dengan anaknya ini. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Meminta kepada Allah upaya kita, amalan kita agar diterima. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosa-dosanya, makhluk Allah yang paling mulia, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya tersebut diterima. Dan hati-hati kita mengingatkan diri kita, diri kami sendiri, dan bapak-bapak, ibu jamaah semuanya yang hadir di kesempatan ini, hati-hati dengan media. Hati-hati dengan media. Di zaman sekarang ini apapun bisa dipublish. Apapun bisa dipublish. Mengasih bantuan. Jika share ke membagikan apa untuk janda, share. Mana lagi keikhlasan? Mana lagi ketulusan? Mana lagi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita terlalu sibuk dengan omongan-omongan manusia, pujian-pujian manusia, akan tetapi kita tidak mengkhawatirkan apakah itu diberi pahala di akhirat kelak. Untuk itu saling mengingati, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Jadi yang belum berkeluarga dianjurkan cepat-cepat berkeluarga. Jadi kita saling bisa mengingatkan. Ketika istri main HP, kasih tahu, sudah 10 menit nih, ambil.
Begitu juga harus sama juga. Jangan istri saja, kita pun harus diingatkan oleh istri kita agar abang diingatkan juga. Sebelum itu ambil aja apa tak marah. Jadi kadang-kadang berbuka berdua, dimarahin pula istrinya. Padahal istrinya rindu karena seharian tidak berjumpa dengan suaminya. Sudah seharian dari pagi sampai sore tidak berjumpa dengan kita, lalu kita melodok aja ke handphone tersebut, ke HP tersebut, ke layar tersebut. Dan ini suatu trik-trik bagaimana kita di dalam rumah tangga itu saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kekosongan-kekosongan agar kita bisa meraih keluarga yang sakinah dan mawaddah. Ini supaya yang mendengarkan yang belum menikah segera menikah supaya mendapat pasangan yang soleh bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki mendapat istri yang soleh. Karena dunia mata kata Rasulullah. Dunia itu perhiasan. Wa khairul mata' imra'atus solehah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang solehah. Oke, mungkin sampai di situ saja kajian kita di malam berbahagia ini. Sudah masuk Isya. Ya, sepertinya sudah masuk Isya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya yang bersedia hadir di malam hari ini, terutama bagi kami yang menyampaikan, karena hakikatnya ilmu yang disampaikan, yang menyampaikan itu terlebih dahulu mengamalkan, karena ini akan berdampak buruk di akhiratnya. Dia beribadah tetapi untuk orang saja, akan tetapi dia melupakan dirinya. Waliyahzubillah. Baik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.